Kita lanjut gasken Kak. Bantu subscribe channel ini. Biar spiritku bertambah. Hehe. Seorang half saint. Yang Ye melirik Qin Bufan yang berada di dalam busur cahaya. Dia tahu bahwa Qin Bufan tidak mengatakan itu karena dia mencoba untuk menunjukkan kekuatan, dan itu karena half saint benar-benar bukan apa-apa bagi Qin Bufan. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa Qin Bufan memiliki kekuatan untuk membunuh half saint, itu hanya berarti Qin Bufan yakin bahwa half saint tidak dapat menyakitinya. Apakah kamu takut? Qin Bufan bergema tiba-tiba saat Yang Ye tetap diam. Yang Ye menepuk bulu ungu dan Leilin. Keduanya memahami niatnya dan bersembunyi di dalam pagoda primordial. Setelah itu, dia berkata, saya tidak akan datang jika saya datang. Qin Bufan tersenyum, kamu orang pertama di dunia ini yang menurutku menyenangkan. Saya berharap kami tidak menjadi musuh di masa depan. Karena aku akan merasa sangat menyesal jika aku membunuhmu. Yang Ye berkata, kamu sedikit mirip denganku ketika kamu bertindak begitu percaya diri. Hahaha, aku punya sedikit keinginan untuk membunuhmu sekarang, tawa menderu. Qin Bufan bergema dari dalam busur cahaya. Yang Ye tidak memperhatikan Qin Bufan dan hanya mempercepat. Qin Bufan tidak menyia-nyiakan napasnya lagi dan melaju ke depan dengan kecepatan penuh juga. Setelah terbang hampir sehari, keduanya akhirnya sampai di sebuah pulau. Mereka baru saja tiba di pulau itu ketika pilar air yang sangat besar tiba-tiba melesat ke langit dari laut. Kamu siapa? Berani-beraninya Anda melewati wilayah saya? Apakah kamu lelah hidup? Sebuah suara bergema bahkan sebelum pemiliknya tiba. Begitu selesai bergema, seorang pria berjanggut yang mengenakan jubah biru tua dan memegang trisula muncul di hadapan Yang Ye dan Qin Bufan. Seorang ahli monark realem. Yang Ye merasakan aura ahli monark realem dari pria berjanggut itu. Selain itu, dia setidaknya berada di peringkat kelima dari monark realem. Yang Ye menarik pandangannya dan menatap Qin Bufan sementara yang terakhir berkata, jangan lihat aku juga tidak tahu. Saya tidak pernah melihat orang ini ketika saya tiba di sini hari itu. Sungguh lancang, pria berjanggut itu berteriak dengan marah, dan dia mengarahkan trisula ke Qin Bufan dan berkata, dari mana kalian berdua? Apa kau tidak tahu kalau ini wilayah aku, Hong Men? Kapan tempat ini pernah menjadi milik seseorang? Tanya Qin Bufan. Hong Men tertawa dingin dan berkata, sepertinya kalian berdua datang ke sini dari tempat lain. Lautan di area dengan luas beberapa puluh ribu kilometer adalah milik Saint Xing Yun, dan saya adalah penjaga ke-10 di bawah komando Saint Xing Yun dan penguasa pulau ini. Karena pertimbangan bahwa ini pelanggaran pertamamu, aku akan melepaskan kalian berdua. Tapi jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun jika kamu berani melangkah ke wilayahku lagi. Mata Hong Men tertuju pada Qin Bufan saat dia berbicara karena dia merasakan bahwa Qin Bufan adalah ahli realem monark. Apalagi dia bahkan merasakan aura bahaya datang dari Qin Bufan. Saint Xing Yun. Baik Yang Ye dan Qin Bufan tercengang ketika mereka mendengar semua ini. Saint Xing Yun seorang ahli Saint realem lelucon, apa belum lagi ahli Saint realem, bahkan tidak ada half Saint yang tersisa di benua selain half Saint di wilayah selatan. Yang Ye berkata, Saint Xing Yun siapa itu? Hong Men mengalihkan pandangannya dari Qin Bufan dan menatap Yang Ye saat dia berkata, mengapa semut di alam agung seperti Anda ikut campur dalam percakapan antara dua ahli realem monark? Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Hahaha, Qin Bufan tertawa terbahak-bahak. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, bisakah kamu berbicara secara normal denganku? Saya berjanji kepada istri saya bahwa saya akan tetap rendah hati ketika saya pergi. Saya harus tetap rendah hati. Gumpalan ejekan muncul di sudut mulut Hong Men, dan dia berkata, semut di alam agung sedang berbicara tentang menjaga sikap rendah hati. Mengapa kamu tidak menunjukkan betapa sombongnya kamu? Baiklah, aku akan begitu. Yang Ye selesai berbicara, dia sudah muncul di hadapan Hong Men, dan kemudian serangkaian ledakan bergema saat tinju meledak di udara dan menghantam kepala Hong Men. Ekspresi Hong Men berubah drastis karena kecepatan semut ini telah melebihi imajinasinya. Dia tidak berani bertindak sembarangan sedikit pun, dan dia meletakkan trisula secara horizontal di hadapannya untuk memblokir pukulan Yang Ye. Sebuah ledakan teredam bergema saat trisula pecah, dan kemudian Hong Men diledakkan lebih dari 1 kilometer sebelum dia akhirnya bisa menghentikan dirinya sendiri. Dia baru saja menghentikan sosoknya saat seteguk darah menyembur dari antara bibirnya, dan kemudian dia menatap Yang Ye dengan keheranan dan berkata, kamu. Dia cukup linglung karena diledakkan oleh satu pukulan dari seorang ahli alam Exalt.
Yang Ye berkata dengan datar, bisakah kita berbicara dengan benar sekarang? Hong Men memelototi Yang Ye dengan marah. Dia ingin menyerang, tapi dia tidak melakukannya. Pada akhirnya, dia melirik Qin Bufan, dan kemudian melirik Yang Ye sebelum dia berkata, tunggu saja, jangan pergi. Jika kamu berani tunggu saja. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang dari bidang penglihatan Yang Ye dan Qin Bufan. Dia kabur begitu saja. Keduanya tercengang karena ahli realem monark segera berbalik dan melarikan diri. Apakah menurutmu Saint Xing Yun adalah seorang half Saint? Qin Bufan berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, itu tidak mungkin. Wilayah selatan saya pasti akan tahu jika ada lebih banyak half Saint di benua itu. Saya juga cukup penasaran. Aku ingin tahu siapa orang itu, Saint Xing Yun, yang berani menyebut dirinya orang suci. Qin Bufan berbicara dengan tiba-tiba, apa yang kamu rencanakan jika dia benar-benar seorang half Saint? Yang Ye berkata, dia tidak menyinggung perasaan kita, jadi apakah kita harus melakukan sesuatu lagi pula? Apa yang bisa kita lakukan bahkan jika saya menggunakan Stone of Suppression untuk menekan budidayanya? Apakah menurut Anda pasukan gabungan kita cukup untuk membunuh half Saint? Tidak, kata Qin Bufan. Alasan Yang Ye dan dia mampu membunuh seorang half Saint hari itu terutama karena half Saint of the Hallowed Grounds itu sudah terluka parah. Kekuatan mereka saat ini sama sekali tidak cukup untuk membunuh half Saint yang sama sekali tidak terluka, dan bahkan sampai kesalahan sekecil apapun bisa mengorbankan nyawa mereka. Tiba-tiba, ledakan besar bergema dari jauh, dan kemudian lebih dari 30 sinar cahaya muncul dalam bidang penglihatan mereka. Tidak lama kemudian sinar cahaya itu tiba di hadapan mereka. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Auranya melonjak seperti sungai yang kuat, tapi dia bukan half Saint dan paling banyak hanya ahli alam monark peringkat 9. Di antara 30 lebih sosok di sisi lelaki tua berjubah abu-abu itu, sebenarnya ada 10 ahli realem monark. Jika Hong Men disertakan selain itu, sisanya adalah ahli realem exalt peringkat ke-9. Gumpalan kejutan melintas di mata Yang Ye. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya akan ada kekuatan seperti itu di lautan yang jauh di selatan ini. Saint Xing Yun, mereka masuk tanpa izin ke pulau saya dan mengancam akan memberi Anda pelajaran. Hong Men menunjuk Yang Ye sementara kebencian memenuhi matanya. Orang tua itu mendengus dingin, dan kemudian tatapannya melewati Qin Bufan dan turun ke Yang Ye pada akhirnya. Dia tercengang saat melihat Yang Ye, dan dia melihat lagi dengan cermat. Pada akhirnya, dia sepertinya telah mengkonfirmasi sesuatu, dan dia mengungkapkan keheranan dari matanya sementara tangannya tidak bisa menahan gemetar. Membunuh mereka benar-benar berani menyerang seseorang dari aliansi kita. Mereka benar-benar mendekati kematian. Seorang ahli Monarch Realm dan ahli Exalt Realm, namun mereka benar-benar berani menerobos wilayah kami. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Hong Men, kamu benar-benar gagal. Anda sebenarnya bahkan tidak dapat berurusan dengan seorang ahli Monarch Realm dan seorang ahli Exalt Realm. Tunggu, saya pikir orang di busur cahaya itu seharusnya cukup kuat. Mengapa kita tidak membiarkan dia bergabung dengan kita? Bagaimanapun, aliansi kita belum memiliki kekuatan yang cukup. Benar, untuk orang di alam agung itu, kita tidak membutuhkannya. Seseorang harus mati saat Starcloud Alliance kita tersinggung, jika tidak mungkin akan sulit bagi kita untuk menghalangi klan samudera dan pembudidaya independen itu. Para ahli lain di belakang lelaki tua itu tidak menyadari keadaannya saat ini, dan mereka berbicara secara berurutan. Selain itu, beberapa bahkan mulai mengedarkan energi mereka yang dalam dan bersiap untuk menyerang. Hong Men sangat percaya diri saat mendengarnya, dan dia menatap Yang Ye dengan ekspresi garang saat dia berkata, "Nak, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Apakah Anda tidak ingin bertindak sombong? Lakukan lagi sekarang, ayo, biarkan aku melihat." Menamparkan. Orang tua itu tiba-tiba berbalik dan menamparkan Hong Men, menyebabkan Hong Men terlempar. Semua yang lain tercengang oleh pemandangan mendadak ini. Orang tua itu menatap Yang Ye saat dia memaksakan senyuman yang bahkan lebih tidak sedap dipandang daripada wajah yang menangis. Apakah Anda Yang Ye? Yang Ye. Wajah semua orang yang terdalam di belakang orang tua itu langsung berubah menjadi sangat pucat, dan teror muncul di mata mereka. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, "Kamu mengenali saya." Senyum lelaki tua itu semakin tidak sedap dipandang ketika dia mendengar ini.
Dia tiba-tiba membungkuk pada Yang Ye dan berkata, "Penatua tertinggi dari Sekte Starcloud, Liu He, sapa Master Pedang." Master Pedang semua yang lain di belakang lelaki tua itu buru-buru membungkuk dan berbicara dengan hormat. Sekte Starcloud Yang Ye mengerutkan kening karena dia belum pernah mendengar tentang sekte semacam itu. Liu He menjelaskan, Sekte Starcloud saya adalah sekte tingkat ke-8 dari wilayah tengah. Kami berjanji setia kepada wilayah selatan sementara Anda berkultivasi secara tertutup. Setelah itu, Nona Ding mengirim kami ke sini untuk memperhatikan klan Samudra setiap saat. Klan Samudra menyerah 2 hari yang lalu, jadi kami. Jadi kamu menempati tempat ini sebagai milikmu, kan? Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Sosok lelaki tua itu gemetar. Tepat pada saat ini, hamparan samudera yang jauh mulai bergelombang dengan keras dan kemudian beberapa ribu pria dan wanita dengan tubuh bagian atas manusia, tubuh bagian bawah ikan, dan memegang trisula di tangan mereka melesat keluar dari laut. Sana! Wajah Liu He dan yang lainnya menjadi semakin pucat ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Manusia yang tidak tahu malu, serahkan adik perempuanku atau kami akan melawanmu sampai mati. Bahkan jika orang itu, Demon Yang, datang ke sini dari wilayah pusat, seorang pria yang sangat tampan memimpin grup. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan amarah, begitu pula Putri Duyung dan Duyung lainnya di belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Yang Ye mengerutkan kening saat menanyakan pertanyaan ini. Bibir lelaki tua itu bergerak-gerak tetapi tidak satu kata pun keluar dari bibirnya. Sungguh lancang. Liu He berbalik untuk menghadapi anggota klan Putri Duyung saat dia tiba-tiba berteriak, "Kalian anggota klan Samudera telah menyerah ke wilayah selatan saya, namun Anda benar-benar berani menyerang kami secara terbuka. Anda mendekati kematian." Saat dia berbicara, dia menamparkan telapak tangan kanannya ke arah mereka, dan telapak tangan yang sangat besar melintas ke depan, tapi tidak lama kemudian seberkas cahaya menghancurkannya. Ekspresi Liu He dan yang lainnya berubah, dan mereka menatap Yang Ye dengan keheranan. Bagaimanapun, dia tidak menahan sama sekali sekarang, tapi itu masih diledakkan oleh Yang Ye. Dia hanya di alam agung. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Putri Duyung dan Duyung di sana menatap Yang Ye dengan keheranan juga. Mereka tidak membayangkan bahwa manusia Exalt Realm yang mereka abaikan barusan sebenarnya akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Apakah kamu mencoba membunuh mereka untuk membuat mereka diam? Yang Ye menatap Liu He saat dia berbicara, dan suaranya sedikit sedingin es. Hati Liu He bergetar sedikit, dan dia buru-buru berkata, "Saya tidak berani melakukan hal seperti itu. Saya khawatir Master Pedang tidak menyadari bahwa sementara klan Samudra ini telah menyerah, banyak klan sangat memusuhi kita manusia. Jadi, para ahli di wilayah selatan kita sering terbunuh di daerah ini. Selain itu, klan Putri Duyung sangat bermusuhan dengan wilayah selatan kami, dan orang-orang terdalam dari wilayah selatan kami sering dibunuh oleh mereka secara rahasia." Liu He, kamu berbohong. Pria yang memimpin kelompok Putri Duyung dan Duyung berbicara dengan marah, "Klan saya memusuhi umat manusia, tapi kami melakukan apa yang diperintahkan, dan kami mengirim ahli kerajaan-kerajaan ke wilayah selatan setelah keluarga kerajaan dari klan Samudra kami menyerah. Kami tidak menolak kalian semua. Namun, kalian manusia yang tidak tahu malu dan serakah memperlakukan kami sebagai budak. Tidak hanya Anda semua yang merampok harta kami, Anda bahkan menculik wanita kami untuk memuaskan Anda. Setidaknya 10.000 wanita dari klan Samudra kami telah mati di tangan Anda, manusia yang tidak tahu malu. Omong kosong, aku akan menghancurkan kalian semua." Pemberontak wajah Liu He sangat pucat. Dia mengedarkan energinya yang dalam ke tangannya dan akan menyerang. Namun, seuntai SWOT Intent tiba-tiba menyelimuti dirinya. Meskipun itu sangat kuat, SWOT Intent tidak berarti baginya. Tapi dia tetap tidak berani menyerang. Karena SWOT Intent berasal dari Yang Ye. Master Pedang. Bibir Liu He berkedut sementara wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, dia tidak menyebarkan energi yang dalam di tangannya, dan itu malah tumbuh lebih kuat. Yang Ye melirik Liu He dengan dingin, dan kemudian dia menatap pria dari klan Putri Duyung. Dia berkata, "Apakah semua yang baru saja Anda katakan itu benar?" Meskipun Yang Ye hanya seorang yang sangat mendalam di alam agung, pria Duyung itu tidak berani meremehkan Yang Ye sama sekali. Dia melirik Liu He, dan kemudian berbicara dengan ganas, "Ini tidak hanya benar, apa yang mereka lakukan 10 kali lebih buruk. Mereka mengambil semua yang mereka sukai. Terlepas dari apakah itu harta atau seseorang, mereka mengambil semuanya, dan mereka membunuh siapa saja yang berani melawan.
Klan yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan oleh mereka selama ini. Yang Ye melirik kelompok Liu He, dan kemudian pandangannya mengarah ke Hong Men, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Saya, Hong Men melirik Liu He sementara keraguan memenuhi matanya. Seberkas cahaya melintas, lalu lengan kanan Hong Men terbang ke udara. Kelopak mata Liu He berkedut sementara cahaya ganas melintas di kedalaman matanya. Orang lain yang berdiri di belakangnya mengungkapkan ekspresi keheranan juga. Mereka jarang menghabiskan waktu mereka di wilayah selatan dan tengah baru-baru ini, tetapi reputasi Yang Ye masih menyebar di sini. Ketika mereka menyaksikan kekuatannya sekarang, mereka menyadari bahwa Yang Ye jauh lebih menakutkan daripada yang dikatakan rumor. Pada saat ini, anggota klan Putri Duyung juga dikejutkan oleh tindakan Yang Ye. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang paling dalam yang hanya berada di alam agung ini benar-benar telah memutuskan lengan ahli kerajaan-kerajaan dengan satu serangan. Selain itu, Liu He yang merupakan ahli realem monark peringkat ke-9 tidak berani bersuara. Siapa sebenarnya manusia ini? Hong Men tidak berani ragu sedikitpun saat kehilangan lengannya, dan dia berkata apa yang dia katakan benar. Namun, sebagian besar harta dan wanita yang kami ambil dikirim ke wilayah selatan. Wilayah selatan Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, saya pikir itu pasti tidak dikirim ke Nona Ding, kan? Hong Men tidak berani berbicara sepatah kata pun. Orang lain di belakang Liu He tetap diam juga. Kalian semua tidak takut mati, ya mata Yang Ye sedikit menyipit sementara sarung kuno itu bergetar sedikit, menyebabkan raungan pedang bergema tanpa henti. Sementara itu, Liu He berkata, Master Pedang, kami mengakui bahwa orang-orang dari klan Putri Duyung mengatakan yang sebenarnya. Tapi saya jamin bahwa kami tidak melakukan apapun yang merugikan wilayah selatan atau Anda, Master Pedang. Itu baik bahwa Anda baik hati, tetapi klan Samudera bukanlah bagian dari ras manusia, dan ras lain pasti akan membawa niat buruk. Mengapa membuat masalah untuk Anda sendiri demi satu klan Samudera? Loyalitas kami kepada Anda tidak diragukan lagi. Orang lain di belakang Liu He berbicara dengan tergesa-gesa. Kamu Yang Ye yang disebut pedang iblis. Sementara itu, Duyung dari klan Putri Duyung berbicara tiba-tiba dengan keheranan. Dia bukan orang bodoh. Liu He dan banyak lainnya adalah ahli monark realem, tetapi mereka sangat takut pada seorang pro-founder Exalt Realem. Selain itu, yang mendalam Exalt Realem adalah seorang kultivator pedang. Jadi, dia tidak perlu terlalu memikirkannya untuk menyadari bahwa tidak ada orang dari wilayah selatan selain pedang iblis, Yang Ye, yang dapat membuat mereka bertindak seperti itu saat berada di alam agung. Ekspresi orang lain berubah secara drastis ketika mereka mendengar ini, dan mereka menatap dengan waspada ke Yang Ye seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Reputasi Yang Ye jelas buruk. Dia dikatakan haus darah, kejam, dan suka tidak menyayangkan siapapun. Jadi, Putri Duyung dan Duyung menjadi pucat ketika mereka memikirkannya, dan sepertinya mereka menyaksikan seluruh klan mereka dimusnahkan. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak pernah menganggap diriku sebagai orang baik, tapi menurutku aku juga tidak buruk. Lagi pula, aku bukan orang idiot. Itu tidak akan ada hubungannya denganku jika kalian semua tidak melakukannya atas nama wilayah selatan, dan itu hanya akan terjadi antara kalian semua dan klan Samudera. Namun, Anda menggunakan nama saya dan nama wilayah selatan untuk bertindak sebagai tiran. Kalian semua mendapat manfaat dari ini namun membuat saya dan wilayah selatan menderita semua penghujatan. Luar biasa. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye melirik kelompok Liu He dan berkata, selain itu, klan Samudera dapat dianggap sebagai bagian dari wilayah selatan sekarang, jadi siapa yang memberi kalian semua otoritas untuk menggertak mereka pada saat ini? Dia menyadari bahwa semua yang dikatakan Ding Xiaoyao masuk akal. Fondasi wilayah selatan terlalu lemah, dan ada parasit yang tak terhitung jumlahnya di wilayah selatan. Jika parasit ini tidak dimusnahkan, maka masalah besar mungkin muncul antara ras manusia, klan Samudera, ras iblis, dan ras iblis. Pada saat itu, tidak perlu lagi Hallowed Grounds dan para pro-founders pemberontak menyerang karena seluruh benua akan jatuh ke dalam kekacauan dengan sendirinya. Perselisihan internal bukanlah sesuatu yang hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan, jadi, dia harus menyelesaikan insiden ini dengan baik. Putri Duyung dan Duyung menghela nafas lega saat mereka mendengar Yang Ye, tapi wajah mereka masih ditutupi dengan kewaspadaan.
Di sisi lain, Liu He dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi yang tidak sedap dipandang karena tindakan Yang Ye setara dengan mencela kejahatan mereka. Mata Liu He sedikit menyipit saat dia berkata, Master Pedang, bahkan jika kita tidak melakukan apapun yang bermanfaat, kita masih melakukan kerja keras. Apa kau benar-benar berniat mempersulit kami hanya demi beberapa putri duyung rendahan? Yang Ye menatap Liu He dan berkata, saya tidak akan menyalahkan kalian semua jika Anda benar-benar melakukannya demi wilayah selatan. Tapi kamu tidak. Semua yang Anda lakukan adalah untuk diri Anda sendiri. Haha, aliansi Starcloud, jika saya tidak datang ke sini, saya khawatir wilayah selatan masih tidak menyadari bahwa sebenarnya ada aliansi seperti itu di Lautan Selatan. Selain itu, anggota aliansi ini sebenarnya berada di bawah komando wilayah selatan. Saya sangat penasaran, dari mana kalian semua mendapatkan keberanian untuk membentuk aliansi sendiri dan dengan berani menggertak klan Samudra. Alis Liu He bersatu sementara matanya terkulai, dan dia berkata, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Sementara itu, Qin Bufan yang tetap diam sampai sekarang berbicara dengan tiba-tiba, Yang Ye, dia benar-benar telah membangkitkan niat membunuh terhadapmu. Hahaha. Yang Ye tidak memperhatikan Qin Bufan. Dia menatap Liu He dan berkata, saya benar-benar ingin tahu, dan saya sangat ingin tahu tentang kekuatan mana di antara sekutu di wilayah selatan saya yang berani mengizinkan kalian semua melakukan hal seperti itu. Liu He melirik Qin Bufan, dan kemudian gumpalan niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya. Setelah itu, dia melihat ke arah Yang Ye dan berkata, Master Pedang, kamu memaksa kami untuk mati. Yang Ye mengangguk, lalu dia melirik yang lain di belakang Liu He dan berkata, bagaimana dengan kalian semua, apa kalian semua tidak akan memberitahuku juga? Liu He tiba-tiba terkekeh dan berkata, karena kamu sangat ingin tahu, maka aku akan memberitahumu. Kami mengirim semuanya ke klan Dingnya, Anda tidak salah dengar. Itu dari klan Ding tempat Nona Ding berasal. Cao Yao tidak akan melakukan itu, kata Yang Ye dengan nada sedingin es. Liu He menjelaskan, Nona Ding tidak akan melakukannya, tapi bagaimana dengan klannya? Klan Ding dapat dianggap sebagai kekuatan nomor satu di wilayah selatan karena Nona Ding. Ditambah dengan fakta bahwa Anda pernah menyatakan bahwa klan Ding tidak akan pernah hancur selama Anda masih hidup. Jadi, apakah ada yang berani melawan klan Ding? Yang Ye menutup matanya sebentar, lalu berkata, aku akan berurusan dengan klan Ding. Jadi bagaimana dengan kalian semua? Anda telah menjarah klan Samudra dan membentuk aliansi Anda sendiri. Jangan bilang padaku bahwa klan Ding yang diajarkan berada di balik semua itu. Klan Ding mendapat hidangan utama, jadi tidak bisakah kita memiliki sisa makanan, kata Liu He. Sementara itu, duyung itu meraung dengan marah, dasar tua terkutuk, berapa banyak wanita dari klan Mermaid saya yang telah Anda bunuh, semuanya disiksa sampai mati oleh Anda, namun Anda benar-benar berbicara dengan cara yang benar dan bermartabat, kamu benar-benar lebih buruk dari binatang. Liu He melirik dengan acuh tak acuh pada duyung itu dan berkata, jangan khawatir, aku akan menjaga adikmu dan semua wanita di klanmu. Yang Ye terkekeh dan berkata, sepertinya kamu bahkan tidak menghormati saya. Gumpalan keganasan melintas di mata Liu He saat dia berkata, kamu pikir kamu ini siapa tanpa tuanmu? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengatasi ranah kultivasi Anda dan melawan kami semua? Ahli itu hanya takut pada tuanmu yang merupakan Half Saint. Tetapi wilayah selatan berjarak lebih dari 100.000 kilometer. Aku menolak untuk percaya bahwa indera ketuhanan tuanmu bisa menempuh jarak seperti itu. Yang Ye, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan diri Anda sendiri karena tidak bijaksana. Karena itu penyebab kematianmu. Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan tuanku jika kamu membunuhku? Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Jika yang lebih buruk menjadi lebih buruk, aku akan menyembunyikan identitasku dan bersembunyi. Liu He berbicara dengan ekspresi buas di wajahnya. Yang Ye mengangguk, lalu dia menatap orang lain di belakang Liu He dan berkata, bagaimana dengan kalian semua? Semuanya ragu-ragu. Sementara itu, Liu He berbicara dengan tiba-tiba, semuanya, dia jelas-jelas bermaksud untuk bertindak melawan kita. Dengan cara dia melakukan sesuatu, menurutmu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Ayo lakukan. Mereka semua berhenti ragu-ragu ketika mereka mendengar Liu He, dan sosok mereka melintas dan langsung mengepung Yang Ye dan Qin Bufan dari segala arah. Ada 10 ahli realem monark. Aku agak ragu sebelum ini,
Tapi itu tidak perlu sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Stone of Suppression muncul di genggaman Yang Ye. Budidaya mereka langsung ditekan oleh Stone of Suppression, dan semua ahli Realm Monarch di sini menjadi Profounder Exalt Realm. Mereka tercengang. Alasan mereka berani mengambil risiko seperti itu adalah karena mereka mengandalkan fakta bahwa mereka memiliki kelompok besar dan 10 ahli Realm Monarch di antara mereka. Namun sekarang, yang tersisa hanyalah keunggulan mereka dalam jumlah dibandingkan Yang Ye. Ekspresi Liu He berubah tak sedap dipandang untuk sesaat sebelum dia berbicara dengan garang. Semuanya, hanya ada 2 dari mereka, tapi ada banyak dari kita. Apakah kita bahkan harus takut padanya? Ayo bunuh dia dan rebut hartanya, lalu kita bahkan bisa melindungi diri kita sendiri saat menghadapi Half Saint. Liu He memimpin dan menyerang Yang Ye saat dia berbicara. Yang lain merasa bahwa Liu He masuk akal, dan mereka menyerang Yang Ye. Tentu saja, yang terpenting, mereka tidak punya jalan keluar sekarang. Hei, ini antara kamu dan mereka. Itu bukan urusanku. Qin Bufan melintas ke samping dan sepertinya tidak mau ikut campur. Tidak ada yang memperhatikan Qin Bufan juga. Semua tatapan mereka turun ke Yang Ye. Karena selama Yang Ye masih hidup, maka mungkin merekalah yang mati. Membunuh mereka. Lindungi manusia itu. Duyung yang memimpin pasukan klan Putri Duyung ragu-ragu sejenak sebelum dia membuat keputusan. Dia sangat jelas menyadari bahwa klan Putri Duyung pasti akan dimusnahkan jika mereka membunuh Yang Ye. Selain itu bukan hanya klan Putri Duyung, bahkan klan samudera lainnya di sekitarnya mungkin akan dimusnahkan juga. Mereka hanya memiliki harapan untuk bertahan hidup jika Yang Ye masih hidup. Namun, mereka baru saja akan bertindak saat raungan pedang bergema. Pedang Qi ditembakkan secara horizontal dan vertikal, dan kemudian mayat demi mayat jatuh dari udara. Kurang dari beberapa napas waktu berlalu sebelum hanya 5 ahli yang tersisa, dan mereka adalah 5 ahli terkuat dalam grup. Adapun sisanya, masing-masing dari mereka telah terbunuh oleh seutas pedang Qi. Putri Duyung dan Duyung tercengang. Apakah dia benar-benar di alam agung? Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa menakutkan Yang Ye yang terkenal itu. 5 ahli yang tersisa tidak menyerang. Mereka hanya menatap Yang Ye seolah-olah mereka sedang melihat monster, dan wajah mereka ditutupi ketakutan. Karena Liu He yang berada di peringkat ke-9 dari Monarch Realm sebenarnya tidak dapat mempertahankan dirinya dari serangan Yang Ye dan telah kehilangan kepalanya sekarang. Meskipun Liu He telah ditekan ke alam agung, dia masih seorang ahli yang luar biasa di peringkat ke-9 dari alam raja. Namun, ahli seperti itu sebenarnya tidak dapat menahan hanya satu ayunan pedang Yang Ye. Mereka semua sangat terkejut dengan pemandangan itu. Salah satu dari mereka menjerit saat dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju kejauhan. Namun, seberkas cahaya yang bahkan lebih cepat darinya ditembakkan dari pedang Yang Ye dan langsung menembus dadanya, dan kemudian seorang yang mendalam dari Monarch Realm seperti dia meledak terpisah dan berubah menjadi hujan darah. 4 ahli Realm Monarch lainnya bermaksud untuk melarikan diri juga, tetapi pemandangan seperti itu langsung membuat tubuh mereka kaku di tempat. Salah satu dari mereka tiba-tiba membungkuk pada Yang Ye dan berkata, "Master Pedang, kami menyadari kesalahan kami. Tolong selamatkan kami." Yang lain buru-buru berkata, "Kami menyadari kesalahan kami. Tolong selamatkan kami." Mereka tidak bisa melawan atau menghindarinya, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Karena hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Yang Ye menyingkirkan batu penindasan, dan kemudian dia menarik lebih dari selusin batu energi tingkat ekstrim dan mulai menyerap energi di dalamnya. The Stone of Suppression adalah harta karun yang luar biasa, tetapi menghabiskan energi yang sangat besar. 1/4 dari energinya yang dalam akan dikonsumsi setiap kali dia menggunakannya. Apalagi konsumsi tersebut akan terus berlanjut karena ia terus aktif. Dengan kata lain, jika dia tidak bisa membunuh musuhnya dengan cepat, maka hanya butuh waktu 15 menit untuk energinya yang dalam benar-benar habis. Yang Ye melirik mereka dan berkata, "Jika kalian semua bertindak seperti ini sekarang, maka saya pasti akan menyelamatkan kalian semua. Namun sekarang, bertindak seperti ini demi kelangsungan hidup sudah terlambat. Ah Yang Ye, karena kamu menolak untuk mengampuni kami, maka kami akan menurunkanmu bersama kami." Ketika mereka menyadari bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk diselamatkan, salah satu dari mereka meningkatkan kecepatannya hingga mencapai batasnya dan menyerang Yang Ye. Apalagi perutnya langsung membesar seolah-olah dia 10 bulan. 3 ahli Realm Monarch lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka menyerang Yang Ye juga.
Semuanya telah memilih untuk meledakkan diri mereka sendiri. Sayangnya, seberkas cahaya melintas dengan kecepatan yang melebihi kemampuan mata mereka, dan kemudian kepala mereka langsung terbang ke udara bahkan sebelum mereka bisa meledak. Putri Duyung dan Duyung di sekitarnya tercengang saat mereka melihat kepala itu terbang ke udara. Bagaimana mereka dibunuh? Yang Ye telah menggunakan light speed dalam serangan ini, jadi belum lagi Putri Duyung dan Duyung itu, bahkan para ahli Realem Monarch tidak tahu bagaimana mereka terbunuh ketika kecepatan ki pedangnya 5 kali lebih cepat. Karena itu terlalu cepat sampai mereka tidak bisa memperhatikan gerakannya sama sekali. Seberapa cepat Qin Bufan berbicara dengan tiba-tiba sementara jejak keseriusan muncul di matanya. Setelah dia berurusan dengan kelompok Liu He, Yang Ye dan Qin Bufan dibawa ke sebuah pulau oleh anggota klan Putri Duyung. Ada sebuah istana di pulau itu, dan niat membunuh di mata Yang Ye semakin kuat saat melihatnya. Karena itu sangat mewah sampai-sampai itu hanya lebih rendah dari istana Kekaisaran Han yang agung. Setelah mereka memasuki istana, dia memperhatikan bahwa ada banyak kandang besi yang ditempatkan di sekitar aula, dan wanita yang tidak memiliki sehelai pakaian pun berada di dalam kandang itu. Beberapa wanita masih hidup, tetapi sebagian besar sudah mati. Aku seharusnya membunuh beberapa sekarang suara Qin Bufan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat situasi di sini. Mata Yang Ye dipenuhi dengan niat membunuh juga. Meskipun dia bukan orang baik, dia sama sekali tidak mampu melakukan hal seperti itu pada saat ini, dia menyadari betapa parah masalahnya. Saat ini, ras manusia memegang posisi dominan di benua itu, jadi keserakahan yang melekat pada manusia pasti akan muncul. Setelah itu terjadi, kemungkinan besar banyak anggota ras manusia akan menggertak dan menindas anggota ras lain. Kesalahan sekecil apapun mungkin benar-benar menyebabkan perselisihan internal muncul di seluruh benua. Setelah mereka menyelamatkan para wanita yang masih hidup, mereka masuk lebih dalam ke dalam istana, dan mereka kembali terkejut ketika sampai di dalam aula. Aula itu dipenuhi dengan segala macam harta karun seperti mutiara besar yang membawa banyak pria yang berpelukan penuh, karang merah darah yang panjang dan lebar lebih dari 100 meter. Apakah mereka menjara semua harta karun klan Samudera? Tanya Qin Bufan. Duyung berkata, mereka mengambil semua yang mereka lihat, dan kami bahkan harus mempersembahkan sejumlah harta dan wanita setiap bulan. Jika ada klan yang tidak memberikan harta yang bagus atau wanita yang cukup cantik, maka mereka akan menggunakan segala macam alasan untuk memusnahkan klan itu. Meskipun klan Samudera Anda kehilangan half saint-nya, tidak akan ada kekurangan ahli monark rang, kan? Qin Bufan berkata, mengapa kalian semua menanggungnya ketika mereka menggertak kalian semua seperti ini? Merman melirik Yang Ye dan berkata, saat ini, umat manusia telah memperoleh posisi dominan, dan memiliki banyak half saints dan ahli tingkat ke-9 monark realem. Apa yang bisa dilakukan klan Samudera? Saya bagaimana jika itu menyinggung umat manusia? Bukankah kita akan dimusnahkan? Ditambah dengan fakta bahwa pedang Master Pedang pernah berkata bahwa dia akan memusnahkan kami sama sekali tidak berani menyinggung wilayah selatan. Kami takut mereka akan menggunakannya sebagai alasan, dan kemudian Qin Bufan terkekeh, lalu dia menatap Yang Ye dan berkata, kejahatan ini adalah perbuatanmu. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya benar-benar harus merenungkan semua ini. Kirimkan harta karun ini kembali ke klan Samudera Anda dan kembalikan kepada pemiliknya yang sah. Adapun klan Samudera, bukan hanya klan Samudera, saya akan mendapatkan sistem yang dibuat untuk klan Samudera, ras iblis, dan ras iblis. Terlepas dari apakah itu klan Samudera, ras iblis, atau ras iblis, semua ras di benua akan diperlakukan sederajat. Saya jamin kejadian seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Betulkah? Merman itu sangat bersemangat, dan suaranya bahkan sedikit bergetar. Setelah klan Samudera menyerah pada umat manusia, masa depan mereka terasa suram bagi mereka. Karena manusia pada dasarnya rakus, maka mereka sama sekali tidak akan memperoleh kedamaian dan stabilitas dari mengalah pada umat manusia. Fakta membuktikan bahwa memang demikian adanya. Namun, Yang Ye berjanji bahwa semua ras akan sama di masa depan. Tidak diragukan lagi, itu adalah kabar baik bagi klan Samudera. Mereka pasti tidak akan percaya jika janji ini datang dari orang lain. Tapi mereka punya alasan untuk mempercayainya saat Yang Ye yang memberi janji. Karena mereka yakin Yang Ye adalah orang yang memiliki otoritas terbesar di benua. Aku menepati janjiku, kata Yang Ye.
Terima kasih. Sementara itu, suara lemah tiba-tiba terdengar dari samping, dan kemudian kerang besar tiba-tiba terbuka. Seorang wanita dengan tubuh manusia dan ekor ikan muncul di hadapan mereka. Wanita itu sangat cantik. Dia memiliki wajah segitiga terbalik, mata melengkung, pupil biru tua, dan rambut biru tua. Ciri paling mencolok yang dia miliki adalah pinggangnya. Itu sangat bagus sampai seseorang bisa melingkarkan lengannya dengan mudah. Saudara pria duyung yang memimpin kelompok dari klan Putri Duyung terkejut, dan dia buru-buru berlari ke wanita itu dan mengukurnya. Dia berkata, mereka tidak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semuanya pergi setelah saya ditangkap. Ketika dia berbicara sampai titik ini, wanita itu menatap Yang Ye dan berkata, sekarang, sepertinya itu mungkin karena kamu. Terima kasih. Nasib saya mungkin akan sangat berbeda jika Anda terlambat satu langkah. Yang Ye mengangguk dan berkata, untung kau baik-baik saja. Dia melirik Yang Ye, dan kemudian berkata, saya kira Master Pedang tidak akan menyukai harta karun ini. Kakak, dapatkan Water Soul. The Water Soul. Ekspresi Putri Duyung lain dan Putri Duyung berubah, dan Putri Duyung yang memimpin kelompok itu bahkan mengungkapkan kemarahan di wajahnya. Qianlan, kamu. Water Soul adalah harta utama dari klan Putri Duyung, tapi adik perempuannya benar-benar membicarakannya di hadapan Yang Ye. Wanita bernama Qianlan berkata, bukan hanya klan Putri Duyung kita yang berhutang banyak pada Tuan Muda Yang, bahkan semua klan samudera lainnya juga melakukannya. Meskipun Water Soul sangat berharga, kita masih bisa memadatkan yang lain selama klan kita ada. Bawa ke sini. Saat dia selesai berbicara, suaranya yang lembut menjadi sedikit tegas. Merman ragu-ragu untuk waktu yang lama. Saat melihat Qianlan tiba-tiba tampak sedikit marah, dia tidak berani ragu-ragu lagi. Dia mendesah pelan, berbalik, dan menghilang. Sementara itu, Qin Bufan tiba-tiba berkata, kamu cukup pintar menggunakan Water Soul itu untuk mendapatkan bantuan dari orang ini. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang berani menindas klan Putri Duyung. Pada akhirnya, klan Putri Duyung Anda mendapatkan lebih banyak dari pertukaran ini. Wanita itu melirik Qin Bufan dan berkata, klan Putri Duyung lemah, dan tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Mohon maafkan kelemahan kami, Tuan Muda. Itu tidak perlu. Sementara itu, Yang Ye berkata, saya menepati setiap janji yang saya buat. Wanita itu menyeringai dan berkata, Waterol itu terkondensasi dari air mata para leluhur klan Mermaid saya selama beberapa generasi, dan itu mengandung energi yang tak terbayangkan. Saya perhatikan bahwa Tuan Muda yang masih di alam agung, dan roh air akan dapat membantu Anda menerobos ke alam raja. Sementara itu, Merman kembali, dan dia berkata, bahkan seorang Profounder Exalt Realm dengan bakat alami yang biasa-biasa saja akan bisa mencapai Monarch Realm dengan memakan Water Soul. Dengan bakat dan kekuatan alami Tuan Muda yang Anda pasti akan mendapatkan manfaat tak terduga saat Anda mengkonsumsinya di masa depan. Saat dia berbicara, dia memberikan bola air seukuran kepalan tangan, tembus cahaya, dan kristal ke Yang Ye. Itu bisa membantuku menerobos ke dalam Monarch Realm. Suara Yang Ye membawa sedikit kejutan. Tentu saja, jawab Merman. Yang Ye ragu-ragu sejenak dan berkata, kalau begitu terima kasih. Dia menyimpannya saat dia berbicara. Dia sangat jelas menyadari energi yang dibutuhkan saat menerobos ke alam raja. Dia menggunakan esensi darah dari binatang dewa dan leluhur naga untuk mencoba terobosannya hari itu. Namun sekarang, dia tidak memiliki semua itu. Jadi, Water Soul benar-benar membantu dia. Aku akan meminta seseorang untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan klan Samudra. Jangan khawatir, dia akan menyelesaikannya dengan baik. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye dan Qin Bufan berbalik dan pergi. Saat dia menatap ke tempat Yang Ye lenyap, Putri Duyung yang disebut Qianlan tampaknya tenggelam dalam pikirannya, dan kemudian bibir merah sedikit terbuka saat dia berbicara dengan lembut. Pavilion ke-9 dari Gadis Es. Pavilion 10 Neter. Terima kasih atas kesenangan ini. Bukankah itu hanya satu? Wanita itu tidak biasa. Qin Bufan berbicara dengan tiba-tiba setelah mereka meninggalkan aula. Aku merasakan sedikit rasa dingin datang darinya. Naluriku memberitahuku bahwa dia bukan orang lemah. Lalu kenapa kamu tidak membunuhnya? Tanya Yang Ye. Qin Bufan menjawab, apakah sepertinya saya tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik? Yang Ye berkata, benar, terlepas dari apakah dia biasa atau tidak, itu tidak membuat banyak perbedaan bagi kami. Hal penting yang kita hadapi adalah pergi ke Hallowed Grounds.
Qin Bufan bertanya, sebenarnya, saya masih belum tahu mengapa Anda berniat pergi ke Hallowed Grounds. Anda jelas tidak pergi ke sana untuk membunuh, karena berapa banyak yang bisa Anda bunuh bahkan jika Anda mencoba tetapi jika Anda tidak akan membunuh, lalu mengapa? Untuk mendapatkan sesuatu dan membunuh beberapa orang di jalan, jawab Yang Ye. Busur cahaya menyebar, dan kemudian Qin Bufan mengacungkan jempol Yang Ye dan berkata, meskipun kedengarannya seperti Anda mengudara sedikit, saya masih menyukainya. Karena pertimbangan untuk itu, aku pasti akan menguburmu jika kamu terbunuh di Hallowed Grounds. Aku akan menguburmu jika kamu juga terbunuh. Aku tidak bisa mati. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Yang Ye menulis surat dan meminta klan Putri Duyung untuk mengirimkannya ke Ding Xiaoyao. Insiden di sini benar-benar menggugahnya. Dia tidak meremehkan ras apapun. Sebaliknya, dia bahkan memiliki kesan yang baik tentang beberapa binatang iblis dari ras iblis. Namun, dia sangat sadar bahwa tidak mungkin orang lain merasakan hal yang sama. Ras manusia, ras iblis, dan klan samudra sangat bermusuhan satu sama lain. Meskipun kekuatan umat manusia saat ini telah membuat tiga ras lainnya tunduk di hadapan mereka, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan perselisihan internal muncul di benua itu. Bahkan sampai bisa menyebabkan masalah besar muncul dalam umat manusia juga. Dia tidak ahli dalam menangani masalah seperti itu, tetapi dia percaya bahwa Ding Xiaoyao akan dapat mengelolanya dengan baik. Adapun tautan klan Ding ke insiden ini, dia juga menyebutkannya. Adapun bagaimana masalah ini akan ditangani, dia menyerahkan kepada Ding Xiaoyao untuk memutuskan. Namun, dia percaya bahwa dia tidak akan mengecewakannya. Tak lama kemudian, Yang Ye dan Qin Bufan tiba di depan platform melingkar di sebuah pulau. Platform melingkar itu tingginya lebih dari 60 meter dan lebar 300 meter, dan ada lingkaran cahaya biru di atasnya. Yang Ye mengenali lingkaran cahaya biru, itu adalah formasi teleportasi. Kami akan segera tiba di Hallowed Grounds setelah naik ke sana. Itu adalah dunia yang sangat berbeda dari benua yang mendalam. Ada energi roh yang melimpah, banyak jenius, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya di sana. Mudah bagi kami untuk pergi ke sana sekarang, tetapi akan sangat sulit bagi kami untuk kembali. Karena begitu mereka melihat kita, mereka pasti akan mengirim banyak ahli untuk menjaga pintu keluar, kata Qin Bufan. Yang Ye menjawab, apa kamu tidak berani pergi sekarang? Jangan coba-coba mengolokku, Qin Bufan berkata, saya hanya mencoba memberitahu Anda tentang situasi yang mungkin kita hadapi begitu kita menuju ke sana. Yang Ye berkata, jika kita tetap di benua, maka kita akan selalu berada dalam posisi pasif, dan hanya dengan menuju ke Hallowed Grounds kita dapat membalikkan keadaan. Selain itu, para pro-founders pemberontak lainnya akan segera muncul. Apakah kamu tidak ingin ikut berperang? Ini pasti akan menjadi pertempuran yang menakutkan, kata Qin Bufan. Kamu tidak bisa mati, jadi apa yang menakutkan tentang itu, tanya Yang Ye. Qin Bufan berkata, kamu tidak mengerti. Meskipun kita tidak bisa mati, kita akan semakin lemah dan tertidur lelap. Bertahun-tahun yang lalu, kami terluka parah sampai tertidur lelap, dan itulah mengapa mereka dapat menyegel kami. Kali ini, saya bertanya-tanya berapa banyak dari kita yang akan tertidur lelap sekali lagi. Selain itu, jika kita tertidur lelap sekali lagi, kita mungkin tidak dapat bangun lagi. Mengapa, tanya Yang Ye. Qin Bufan menjawab, dunia ini diambang kehancuran. Jika dunia runtuh, maka hukumnya akan mengalami kekacauan. Pada saat itu, bahkan tubuh abadi kita tidak akan berguna. Alasan orang-orang dari surga luar menyegel kita di sini dan mengekstraksi energi valet dari dunia ini adalah karena mereka ingin dunia ini dihancurkan. Dengan cara itu, dunia akan menjatuhkan kita bersamanya. Sungguh takdir yang tragis, kata Yang Ye. Qin Bufan mendengus dingin dan berkata, apa menurutmu nasibmu tidak tragis? Kalian semua dikurung di penjara saat lahir, dan kalian semua bahkan mungkin mati bersama penjara ini. Yang Ye menjawab, benar, semua takdir kita tragis. Ahli yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu bisa melangkah lebih jauh dan orang lain yang tak terhitung banyaknya tidak harus mati, tetapi tidak ada energi ungu yang tersisa di dunia ini dan satu-satunya sumber energi ungu lainnya dijaga oleh orang-orang dari surga luar. Yang Ye teringat Taoist Zui dari Sekte Pedang. Meskipun dia merasa bahwa kekuatan Taoist Zui tidak ada artinya sekarang, Taoist Zui masih mati di tangan surga luar. Selain Taoist Zui, ada Penatua Mu dan banyak orang lain yang seharusnya memiliki kesempatan untuk maju ke alam suci,
Tetapi surga luar telah menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain menonton tanpa daya karena umur mereka perlahan lenyap. Orang-orang dari Hallowed Grounds dan Outer Heavens itu pantas mati, kata Qin Bufan dengan suara rendah. Yang Ye menjawab, bukan mereka yang pantas mati, tapi yang lemahlah yang pantas mati. Saat dia berbicara, Yang Ye duduk bersila dan menarik lebih dari selusin batu energi tingkat ekstrim sebelum mulai menyerap energi di dalamnya. Apa yang kamu lakukan, tanya Qin Bufan. Yang Ye meliriknya, bukankah kamu mengatakan bahwa ada Half Saint di sisi lain, jadi, bukankah seharusnya kita pulih ke kondisi terbaik kita sebelum berangkat, atau apakah kita akan menyerahkan hidup kita? Qin Bufan tertegun, lalu dia mengangguk dan berkata itu masuk akal. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia duduk bersila, tapi beberapa saat berlalu sebelum dia melanjutkan, hei, berikan aku 2 dari batu itu. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak, kamu bahkan tidak memiliki batu energi. Aku lupa merebut beberapa. Qin Bufan berkata, jangan khawatir, itu hanya beberapa batu yang jelek. Aku akan menyita beberapa ratus dan memberikannya padamu di masa depan. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak lagi, dan kemudian dia dengan santai melemparkan beberapa lusin batu energi ke Qin Bufan sambil berkata, ingat, itu beberapa ratus. Aku akan merendahkanmu jika kamu tidak menepati janjimu. Qin Bufan kehilangan kata-kata. 4 jam kemudian, keduanya pulih ke puncaknya. Ayo pergi, sosok Yang Ye melintas ke platform melingkar, dan Qin Bufan tiba tepat setelahnya. Sinar cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari peron, lalu keduanya lenyap di tempat. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum Yang Ye perlahan membuka matanya, dan seberkas cahaya menyilaukan melesat ke arahnya. Yang Ye tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan menutup matanya sejenak sebelum membukanya. Ekspresi Yang Ye berubah drastis saat dia menyaksikan pemandangan di hadapannya. Ada 5 pria tua berjubah abu-abu berdiri di sekitarnya dan Qin Bufan, dan masing-masing dari mereka adalah Half Saint. Selain itu, ada hampir 100 pria parubaya berjubah biru berdiri di sekitar 5 orang tua tersebut. Semuanya adalah ahli realem monark. Itu adalah penyergapan. Kami telah menunggumu, salah satu pria tua itu berbicara dengan acuh tak acuh. Yang Ye berkata, Qin Bufan, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada 1 Half Saint di sini? Qin Bufan tertegun, dan kemudian dia berkata, brengsek, bukankah itu hanya 1? Oke kakak, terima kasih.